Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 23 Agustus 2021 sampai dengan besok ya. Analisa sahamnya untuk 2 hari, biasanya untuk harian 24 Agustus 2021 besok. Jadi saya bahasnya waktu sekarang sesi 1 break ya, 1:12. Saya bahas ya sahamnya ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas, silahkan cek videonya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, jangan lupa. Saya mulai langsung. Ini 8 saham ya, sebelumnya sudah saya bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan MDKA. Pak Sunar, ini MDKA hari ini rebound, seperti itu ya. Ini saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya. Jadi dari dulu ya sebelumnya, ini sudah lama saya perpanjang ya. Buy on weakness, kalau ngikutin saya sebelumnya sudah buy ya. Naik ke atas 2750 buy, naik lagi ke atas 2800 buy. Ternyata di tengah-tengahnya gagal ke 2880 Pak Sunar, turun lagi. Ya harusnya pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi masih untung ya, walaupun sedikit ya kalau ngikutin ya. Jadi prinsipnya bagi yang baru juga ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah punya sekarang pasang aja trailing stopnya di 2690 dan 2620. Maksimum stop lossnya di 2540 ya, ini di sini 2540 itu stop loss maksimumnya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Belinya bertahap aja karena dia kalau kita lihat dia masih cenderung turun ya, walaupun dia sideways beberapa minggu ini mulai naik ya, tapi dia sebelumnya dari atas dia mulai turun koreksi ya. Jadi kita belinya bertahap aja, pasang stop lossnya. Kalau beli sekarang pasang 2690 kan terlalu deket ya, masa mari habis beli 2700 kemudian jual di 2690 kan terlalu dekat cut lossnya ya. Berarti kalau beli sekarang pasang aja stop lossnya di 260, 2620 dan 2560 ya, seperti itu ya. Banyak bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 2750 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2800, target berikutnya adalah sekitar 3000 dan 3200-an ya. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Tinggal intinya ikutin aja. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2800 tambah lagi, naik lagi ke atas 2880 tambah lagi. Seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja. Jadi misalnya sekarang beli 20% dulu, nanti naik lagi ke atas 2750 tambah lagi 20%. Naik lagi ke atas 2800 tambah lagi 20% ya, sampai 100% ya, begitu ya. Kemudian target price-nya adalah 3200. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Mudah banget kok seperti itu. Jadi di saham itu yang penting juga yang penting di saham ya itu money manajemennya. Kan ada yang tanya ke saya sebelumnya, Pak Sunar ajarin dong money manajemennya. Ini secara nggak langsung saya ajarin teknik prakteknya ya, money management kalau kita mau average up ya. Jadi bertahap aja seperti itu ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya 2690 ke 2750 terlalu dekat Pak Sunar, ya pilih aja yang 2800. Kalau naik ke atas 2800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi pilihannya ya tinggal ikutin aja, tinggal di copy, dicatat seperti itu ya. Mudah kok ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk Medco ya, tiba-tiba dia hari ini naik tinggi. Sebelumnya dia volumenya juga naik ya, seperti dia. Yang Pak Sunar kira-kira baik nggak? Ini adalah Fibonacci retracement yang sebelumnya saya tarik ya garisnya ya. Dia memang jauh di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Di sini 61,8% ya. Ini kurang lebih sama dengan resisten di sini ya. Di 500-an ya. Pas ya di sini ya kurang lebih ya. 500. Ya kalau saya paskan ya kurang lebih 505 lah di sini ya. Di sini 505 lah ya. Ini adalah Fibonacci retracement sebelumnya ya. 505. Oh, dia nggak mau ya, sebentar, nggak mau ya, ini berapa ya? Oh iya 510 ya di sini, bukan 505, 510 ya kayaknya ya. Jadi dia intinya dia testing Fibonacci retracement 1,8% ya sebelumnya ini ya. Saya belum tarik garis Fibonacci retracement di jalur downtrendnya ya. Kenapa saya belum tarik? Karena sebelumnya dia rebound 1-2 hari dia turun lagi lower low ya. Jadi sementara saya masih ngikutin yang sebelah kiri aja ya, yang jauh ya. Yang sebelumnya ya di sini kita belinya ya sebenarnya sih belum ketinggalan ya. Memang dia arahnya downtrend ya. Ini kan arahnya downtrend ya, strong downtrend ya. Banyak candle merahnya ya. Gampang banget kayaknya. Oh banyak candle merah turun ke bawah ya pasti downtrend masiannya. Nah ini dua hari terakhir kan rebound kencang. Beli nggak Pak Sunar? Nah yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di ini ya saya kasih ya. Pasang trailing stopnya di 494 dan 462. Maksimum kalaupun masih yakin ya, maksimum hold itu 418, tapi saya nggak nyarankan ya, terlalu jauh ya kalau sudah di bawahnya ini ya. Maksimum stop loss ya minimal lebih baik 462 ya, jangan 418 terlalu jauh. Jadi trailing stopnya atau stop lossnya di 494 dan 462.
Itu ya. Kemudian kalau mau buy, baik itu buy on weakness maupun buy high sell higher ataupun mau buy sekarang ya. Saran saya tunggu kalau dia naik ke atas 510 buy, tapi buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 555 tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 590 tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan untuk average up ya. Kalau antara 510 dan 555, kalau misalnya mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya 530 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik ke atas 510 buy, naik lagi ke atas 530 tambah lagi, naik lagi ke atas 555 tambah lagi, dan seterusnya ya. Intinya di sini ya, dia kan akan berusaha breakout ke atas resisten 510. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 510 minggu ini dan minggu depannya lagi ya, dia kecenderungan akan potensial untuk mencapai target ya sekitar 625 ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya. Karena kalau ciri khasnya Medco ya, dia itu kalau turunnya lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan turunnya. Tapi kalau dia sudah naik, mulai rebound, dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi nggak perlu terburu-buru ya. Ya santai aja, naik sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Walaupun Pak Sunar katanya, ini bandar akumulasi, yuk masuk gitu ya. Sebenarnya sih saya fokusnya bukan di bandar ya, saya fokusnya di price action-nya seperti itu ya. Walaupun bandar akumulasi, kalau harganya nggak naik, apakah Anda masih mau beli? Iya kalau dia nakalan naik, kalau turun lagi. Makanya fokusnya saya itu di price action-nya. Walaupun bandar beli nggak beli, akumulasi atau distribusi dan sebagainya. Nah, kalau dia turun di bawah support yang saya berikan garis-garisnya ya, saya sih jual dulu ya seperti itu. Ya. Terus mungkin Anda sudah nonton YouTube-nya channel lain ya. Saya nggak menjelekkan orang lain nggak ya. Ada yang kalau 1, 2 hari, 3 hari net buy-nya brokernya atau dia lihat dari asingnya buy positif ya, hijau gitu ya, net buy-nya. Itu dia sudah sebut akumulasi. Terus kalau besoknya merah, dia bilang distribusi. Kamu apa nggak bingung gitu ya Anda ya? Setelah akumulasi terus, besoknya distribusi. Terus besoknya lagi kalau dia bahas lagi, akumulasi lagi. Ya gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu teorinya ya. Akumulasi distribusi itu nanti kalau saya ada waktu saya bahas dari segi pandang Anna Colling ya, buku yang terkenal itu Anna Colling, volume price VPA ya, volume price analysis ya. Itu kalau ada kesempatan saya akan bahas apa sih yang disebut akumulasi itu ya. Apakah berarti broker net buy-nya itu positif berarti akumulasi? Bukan ya, bukan gitu ya. Kadang-kadang orang itu nggak tahu bikin YouTube channel ya sesuai penafsiran dia sendiri. Kalau brokernya net buy ya dia bilang akumulasi, kalau besoknya merah dia bilang distribusi. Apa yang nggak bingung ya, akumulasi distribusi. Ya kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Turun di bawah support yang sudah diberikan, kena trading stop, kena stop loss ya jual dulu ya seperti itu ya. Untuk Medco kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BFIN. BFIN ini sudah saya bahas juga ya, seingat saya di analisa saham mingguan. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini adalah area buy on weakness ya, yang suka yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini saya sebutkan kalau naik ke atas 1020 buy. Ya ini kan panahnya sudah ya. Naik lagi ke atas 1060 buy lagi, tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, harusnya sudah punya ya, sudah buy ya. Tinggal pasang trading stop dan stop loss-nya ya. Pasang aja trading stop-nya di 1020 dan stop loss-nya di 980. Itu bagi yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 1020 dan 980. Ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 1060 tambah lagi, naik ke atas 1100 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1100, dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1230 ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1230 adalah 1350. Ini adalah jalur uptrendnya sebelumnya saya gambarkan ya, garis-garisnya. Dia memang break dari trend lainnya, ya ini berusaha rebound, berusaha tembus lagi ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Ini yang perlu diperhatikan, ini adalah swing high sebelumnya 1015. Tapi garisan saya 1020 ya, saya nggak rubah-rubah ya. Nanti bikin orang bingung ya. Jadi garisnya saya ini selalu tetap, yang berubah itu harganya yang naik turun ya. Garisnya kalau bisa jangan dirubah-rubah. Ini acuannya ya, seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 1020 ya, jual dulu ya, seperti itu ya. Kurangi posisi, kalau turun lagi bawah 980, jual dulu semuanya. Ya, belinya bertahap aja, santai. Kurang lebih cukup ya, BFIN. Berikutnya untuk IMJS. IMJS sudah saya bahas ya, di analisa saham harian. Analisa saham mingguan juga saya bahas ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi terus Pak Sunar bahas, enggak ya. Ini aja hari Kamis saya sudah bahas ya, tanggal 19 ya. Silakan cek di analisa saham harian.
tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus ya di channel Saham Profit di bagian analisa saham harian playlistnya ya. Jadi saya sudah bahas itu waktu saya bahas sesi 1 break ya. Jadi harusnya setelah saya post yang lagi nonton ya, apalagi yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau tertarik ya pasti sudah buy ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar ya, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Ini saya sudah sebutkan naik ke atas 500 tambah lagi, berikutnya 550 target price-nya ya. Kalau belum berhasil ya berarti kita lihat aja pasang trailing stop-nya 500 maksimum 456 ya, stop loss-nya maksimum. Itu bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, buy on weakness saya sebutkan area 386 sampai dengan 402. Karena dia breakout higher high hari ini ya, maka buy on weakness-nya saya kasih area, saya naikkan ya. Jadi sekitar 430 dan 456 itu buy on weakness-nya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 456, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 456 barusan kita beli. Kalau belum berhasil ya jangan beli dulu ya, seperti itu ya. Lebih ya pengertiannya seperti itu. Naik ke atas 500 tambah lagi, naik lagi ke atas 550 tambah lagi dan seterusnya. Itu pengertiannya seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher ya memang risikonya tinggi ya. Boleh-boleh saja. Kalau buy sekarang boleh, tapi pasang stop loss-nya di 500 sampai 456 maksimum ya. Maksimum ya. Atau kalau dia naik buy sekarang nanti sedikit aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 545 adalah swing high-nya hari ini ya, high-nya hari ini ya. Kalau dia naik ke atas 545 mau tambah lagi boleh ya. Target berikutnya adalah 600, berikutnya lagi 650 seperti itu ya. Ya kan? Ya, tapi di sini saya ingatkan aja volumenya memang masih tinggi ya. 1 2 3. Tapi ciri khasnya ini EMJS lah, IMAS ya. Dia suka seringkali volumenya naik tinggi kemudian tiba-tiba hilang ya 1-2 hari atau beberapa hari sebelumnya. Seperti ini contoh ya, 1 2 3 yang di sini ya di di akhir November ya, maksud saya 2020. Ini 1 2 3 volumenya naik tinggi. Kemudian nggak lama lagi volumenya hilang walaupun masih bisa naik lagi ya. Nggak lama lagi tahu-tahu dia turun lagi drop gitu ya. Jadi hati-hati aja, volumenya sering hilang ya. Ini naik tinggi terus ekornya panjang ke atas, turun lagi hilang, volumenya nggak liquid sama sekali ya. Di sini ini volumenya hampir nggak liquid sama sekali, hilang ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, maksud saya seperti itu ya. Buy-nya kalau yang berani buy high sell higher aja ya. Jadi kalau nggak berani pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di 456 atau 402 ya. Itu di bawahnya lagi ini 402 ya. Kurang lebih cukup untuk IMJS. Berikutnya untuk EMTK ya. Jadi jangan salah paham ya. Ada orang yang mencocok-cocokkan ya. Jadi kalau buka naik EMTK pasti naik gitu ya. Langsung beli juga buka sama EMTK. Enggak ya, belum tentu ya. Jadi jangan seperti ilmu cocokmologi ya istilahnya ya. Kalau buka naik EMTK naik gitu. Kalau EMTK turun buka turun, enggak ya. Jadi jangan keliru ya. Karena ini emitennya beda. Bukalapak buka sama MTK itu beda emitennya. Jadi jangan salah paham. Ini area buy weakness sebelumnya di 2150 ya. Artinya buy weakness itu apa? Kita tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2150 barusan buy. Kalau masih di bawahnya ya resiko seperti itu ya. Resiko ke 1975 dan 1835. Ini pemasangan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau sudah punya ya, saya sudah bahas sebelumnya yang spekulasi buy on weakness ya. Ya memang naik Pak Sunar, ya kan? Ada yang misalnya ada aja yang bilang ya, wah saya sudah buy di bawah ya 1835 ya. Ya kan? Kalau biasanya orang ya, saya nggak menilaikan orang lain. Kalau sudah naik tinggi, dia pasti sebut dia buy-nya di bawah. Ya, kalau dia sudah buy bawah ya. Tapi coba apa kalau turun lagi ya? Turun lagi misalnya turun ya, saya nggak doakan ya. Misalnya turun ke 1500. Dia sebelumnya buy di 1835. Dia nggak akan keluar-keluar, oh saya buy-nya di 1835 ya. Ya kan? Kemudian harganya turun sampai 1500. Dia nggak akan ngomong-ngomong. Kalau dia ngomong-ngomong nanti orang lain pasti komen saham downtrend kok dibeli gitu ya. Ya pasti komennya seperti itu ya. Saham sedang strong downtrend kok Anda beli. Ya ternyata kan turun lagi 1500. Misalnya seperti itu ya. Tapi kalau sudah rebound ya kan, dia bangga pamer kemana-mana saya sudah beli. Apalagi pasti 1835. Keren banget sakti ya. Kalau saya sih ini masih belum aman ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 2150 barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Anda nggak akan ketinggalan kok ya. MTK ini ciri khasnya kalau dia mulai naiknya berhari-hari kok ya. Seperti ini sebelumnya, berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Jadi santai aja, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. 2150 ke atas buy. Kemudian 2190 tambah lagi ya. Tapi kalau 2150 dan 2190 terlalu dekat Pak Sunar ya, pakai 2260 aja ya. Naik ke atas 2260 tambah lagi, naik lagi ke atas 2320 tambah lagi.
naik lagi ke atas 2360, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini garis-garisnya untuk average up, buy up ya, tambah lagi. Memang garisnya banyak banget Pak Sunar. Kalau terlalu dekat ya dihapus sendiri ya. Misalnya 2260 ke 2320 dan 2360 ya. Ini terlalu dekat Pak Sunar. Ya pilih aja 2260 dan 2360 ya. Itu average up-nya, average up-nya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk EMTK ya. Berikutnya untuk MPPA. Jadi MPPA ini dia juga rebound ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini weekly-nya ya. Dia 850, dia hari ini kena high-nya, tapi dia belum berhasil breakout ya. Oh. Nah, ini Pak Sunar gimana? Ini area buy on weakness saya kotakin di atas ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Karena saya tunggu kalau dia naik ke atas 860 buy ya seperti itu ya. Tetap ya saya konsisten aja. Kalau area buy on weakness ini ya saya nggak berubah lagi. Tapi kalau sudah punya ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di sini ya. 800 kemudian pasang lagi di 710. Memang agak jauh ya karena dia fluktuasinya tinggi. Itu sudah punya pasang trading stopnya di 800 dan maksimum stop lossnya 710 ya. Kalau pasang 665 terlalu jauh ya, jadi 710 aja cukup ya. Kalau turun banyak itu ya jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy, saran saya tunggu kalau naik ke atas 860 buy. Anda nggak ketinggalan kok, santai aja, ya kan? Bisnisnya itu loh lesu masihan. Kalau dia naik pun itu mungkin aksi korporasi seperti itu ya, akuisisi atau menerbitkan obligasi atau sebagainya seperti itu ya. Ya kita belinya bertahap aja. Naik 860 buy, naik lagi ke atas 910 tambah lagi, naik lagi ke atas 990 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kok nggak buy sekarang Pak Sunan, nanti ketinggian ya, ketinggalan ya. Ya kalau dia naik ke atas 810, 660 ke atas ya buy ya. Kemudian tiba-tiba turun lagi ya. Ya bukan karena salahnya Pak Sunar ya, saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya, walaupun ini dia ada potensial rebound ya. Kalau kita lihat ini sebelumnya dia high-nya aja di berapa ini ya, di weekly-nya ini high-nya sampai 1275 ya, harga sekarang sudah 825 ya. Dia sebenarnya tren jangka menengahnya itu dia masih downtrend, walaupun jangka panjangnya dia uptrend ya. Sebelumnya dia naik tinggi ya dari awal 2021 sampai sekarang ya. Memang primary trendnya masih uptrend ya, tapi secondary trendnya di sini itu dia masih downtrend ya, walaupun ini cenderung sideways ya. Tapi ini turunnya kan sudah tinggi banget ya dari 1200 berapa ya, hanya 1275 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, dia ini di sini ya gelombangnya turun koreksi naik, turun koreksi naik, turun lagi. Nah naiknya di sini high-nya kan lebih rendah dari sebelumnya ya. Jadi dia masih belum benar-benar uptrend ya, santai aja, banyak bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Kurang lebih cukup untuk MPPA. Berikutnya untuk BNPA ya. Bentar. Ini sudah berapa saham nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya ini untuk BNPA. Jadi untuk BNPA, wah Pak Suntar naik tinggi lagi ya BNPA ya. BNPA ini seingat saya sudah saya bahas juga ya di analisa saham harian. Ini adalah area buy on weakness sebelumnya ya. Ini saya tarik 1-2 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya, automatic order ya. Naik ke atas 1440 tambah lagi, naik lagi ke atas 1420 tambah lagi. Pas ternyata hari ini gagal. Sesi satu break tunggu ditutupnya di bawah 1420. Ya pasang aja trading stop dan stop loss ya seperti itu ya. Kalau sudah punya pasang di 1440 dan 1365. Seperti itu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya tunggu aja lagi di area ini ya. Sebelumnya sama 1230-an ya. Jadi sampai 1250 lah ya. 1200 sampai dengan 1250. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1250 buy, naik lagi ke atas 1300 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1365 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini 1520 area resisten yang penting ya. Saya beli sebelumnya ya. Tinggal berikutnya kalau yang buy high sell higher ya, yang berani buy high sell higher ya, tunggu aja kalau dia naik. Ini kan high-nya hari ini kan 1565. Jadi naik ke atas 1565 buy ya seperti itu ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 1650 ya, sesuai dengan garis saya, tambah lagi naik ke atas 1750 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya adalah 2020 dan 2170 ya. Ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BNPA. Jangan terlalu agresif ya. Soalnya dia juga ada aksi korporasi ya. Silakan dicek. Ini memang ada gap ya. Kadang-kadang memang gap seperti ini ditutup ya. Tapi nggak langsung ditutup ya. Kadang-kadang mungkin 1-2 hari, bisa saja 1-2 minggu, bisa saja 1-2 bulan ya seperti itu ya. Ya memang biasanya ditutup tapi nggak selalu ya. Gap itu nggak selalu ditutup ya seperti itu ya.
Kurang lebih cukup lah ya. Kalau buy on weakness ya tunggu di area ini atau buy high sell higher seperti itu ya. Tapi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini satu lagi ya, sebentar saya gambarkan. Setelah BNBA yang terakhir ya, ABBA. Apa Pak Sunar breakout ya? Ini titik breakoutnya ini sudah saya bahas sebelumnya ya, naik ke atas 450 tambah lagi dia testing 700. Jadi kalau belum naik ke atas 700 jangan tambah lagi ya. Walaupun itu 700, naik ke atas 700 tambah lagi sudah saya sebutkan. Yang sudah punya tinggal pasang aja trading stop loss ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Pasang aja 650, stop loss berikutnya 600 seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu apa ya. Kalau buy on weakness kan saya sarankan sebelumnya di area yang saya kotain ini ya. Tapi berhubung dia sudah berhasil breakout ya saya naikkan buy on weaknessnya di sekitar area 475 sampai dengan 475 sampai dengan 500 ya area buy on weaknessnya. Artinya kalau dia koreksi turun di banyak 500 ya. Kita tunggu kalau dia naik atau rebound atau mantul istilahnya, mantul ke atas 500 buy. Naik lagi ke atas 540 tambah lagi, naik lagi ke atas 600 tambah lagi dan seterusnya ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini Fibonacci extension 261,8% sudah tercapai ya. Ini saya ganti aja, saya update ya istilahnya ya. Saya update dengan Fibonacci retracement aja dulu ya. Insert Fibonacci retracement. Nah, ini saya insertnya dari sini aja ya. Ini sampai titik breakout sebelumnya di sini ya. Jadi kalau dia misalnya masih tembus bertahan di atasnya 650, maka target price berikutnya kalau pakai extension ya, itu dia di area 127,2% di area sekitar ini ya, 800 ya. Ini garis-garisnya Pak Sultan ini sakti ya, bukan ngawur ya. Ini Fibonacci extension 127,2%. Berikutnya lagi 950 sekitar Fibonacci extension 161,8%. Itu target price-nya ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 650 ya. Jadi sudah cukup bagus. Dicek dulu ya apakah ada aksi korporasi, right issue, penerbitan obligasi dan sebagainya ya. Jadi saya nggak cek ya saya. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Kurang lebih sekian ya untuk hari ini dan besok analisanya. Ini bagian kedua ya. Bagian pertama silahkan ditonton 8 saham yang lainnya ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi. Kemudian bantu kasih saran atau komen ya. Seperti itu ya. Karena kalau Anda bantu saya kasih saran atau komentar ya, itu membantu menaikkan rating videonya. Ya saya nggak kepingin jadi terkenal enggak ya. Tapi Anda kalau posisinya di posisi saya, ya kan, kalau viewernya makin banyak kan Anda makin semangat ya bikin videonya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting ya saya doakan selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin ya. Terima kasih banyak.